Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan berjudul Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Bacaan kita pada hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat yang kedua, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Daud ini menulis suratnya di kitab Mazmur agar si pembaca kepada kita sebagai umat pilihan Allah agar mengetahui bahwa Yesus Sang Juru Selamat yang telah menciptakan segala empunya, segala isinya di dalam bumi ini. Kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Yang Kejadian pasal 1, dia sudah menciptakan langit, bintang, bulan, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, daratan, dan manusia. Segala isinya sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan kita harus tetap bersyukur sebagai anak pilihan Tuhan. Dan di sini kata Mazmur berkata juga sama Daud di dalam suratnya begini, sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Dialah, siapa dia? Yesuslah yang mendasarkan atas ke dalam kehidupan ini. Yesus yang menjadi dasar lautan yang sudah diciptakan samudra ini oleh Dia. Dan Dia juga menegakkan di atas sungai-sungai. Apa itu Dia tegakkan? Kuasanya, kekuatan, keilahian Allah yang hidup dalam pribadi Tuhan itu. Dan kata Tuhan di dalam ayatnya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Maksudnya begini, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dia pasti bisa naik ke gunungnya Tuhan, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jika kalau dia berterima kasih dan mengenal Allah itu dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwanya dan sepenuh iman dia, dan menjadi kekuatan rema kekudusan itu dalam pribadi saudara. Saudara yang terkasih, jika kalau Anda tidak takut akan Tuhan, bagaimana Anda naik ke gunung yang kudus? Tanganmu bersih, itu puji Tuhan. Kalau kamu masih bernoda dosa seperti saya, bagaimana saya bisa naik ke gunung yang kudus? Dengan cara begini Bapak Ibu, kita harus bertobat, mengakui segala dosa. Dan juga Daud berkata, jika kalau kamu berbohong, jika kalau kamu berdusta, kamu tidak akan bisa naik ke gunung kudus. Tetapi barang siapa yang mengakui akan kesalahannya dan tidak kembali kepada budak dosa, maka dia bisa naik ke gunung yang kudus. Dan kita harus percaya, kita harus bersyukur bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, oleh Dia, itu semuanya yang baik, bukan yang jahat. Sebab ada tertulis firman Tuhan begini, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan kebaikan. Semua rancangan Tuhan di alam semesta ini itu sangatlah dahsyat, sangatlah komitmen, sangat terancang. Desain yang dibuat oleh Tuhan itu sangat bagus. Kemuliaan Tuhan itu melalui mulut kita. Kalau mulut kita, karakter kita, hati kita
iman kita, roh kita tidak terkendali, bagaimana mendasarkan iman pondasi yang kuat bersama Yesus? Kamu aja malas baca, kamu juga malas belajar, kamu juga malas berdoa, kamu membantah orang tua, kamu berdusta, kamu mencuri, kamu berzina akan segala bumi, segala perempuan yang lain yang telah kau ciptakan itu. Kamu itu telah menjadi budak dosa. Bagaimana kamu bisa mengetahui rancangan Tuhan itu yang baik? Bagaimana kamu mengetahui akan segala rancangan yang kurang baik? Kamu sudah jatuh ke dalam budak dosa. Dan juga kamu kedatangan Raja kemuliaan itu dalam bait Allah itu, bagaimana kamu bisa mengetahui kedatangan Raja kemuliaan itu adalah Yesus yang masuk ke dalam bait Allah? Sehingga kalau kamu masuk ke dalam bait Allah, kamu merasa ada hadirat Raja kemuliaan itu. Siapa? Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Yahweh, Elohim, Nabi Isa Al-Masih. Itu yang ada pada diri kita. Dan kita tahu bahwa Maryam, ibunya Yusuf, ibunya Maria atau istrinya dari Yusuf, dia juga mengenal Raja kemuliaan Tuhan, Raja segala Bapa. Dia juga percaya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kembali kepada Kristus dan kembali kepada kekuatan. Maka Daud juga sama, dia dulu pernah melakukan pengerebutan istri orang, melakukan perzinahan, tetapi Daud kembali kepada jalan kebenaran, pertobatan, dan dia menjadi kehidupan yang kekal. Saudara, tetap fokus pada Tuhan, tetap fokus pada keimananmu, keilahanmu, dan jangan menjadi budak berdusta, yaitu jangan kita melakukan janji-janji dusta, yaitu kebohongan-kebohongan. Dan kamu tidak akan bisa naik ke gunung yang kudus, yaitu ke gunung Tuhan dalam pribadimu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu telah melakukan sharing firman Tuhan melalui YouTube channel saya yang bernama Injil Kristus Official. Biarlah mereka Tuhan mengenal pribadi-Mu, biarlah Tuhan yang Esa ada pada diri mereka dan kembali kepada mereka dan pribadi mereka saat ini. Tuhan, kuduskan mereka dan kuduskan hamba-Mu yang mengabarkan Injil melalui YouTube channel Injil Kristus Official. Kiranya Tuhan banyak yang memberkati, biar orang-orang yang mengenal pribadiku melalui YouTube menjadi kekuatan, rema, kekuasaan dalam pribadi setiap pengikut-pengikut jemaat-jemaat yang mengenal pribadi-Mu Tuhan. Biarlah mereka takut akan Tuhan, percaya segenap hati mereka, dan kekuatan harapan hanya pada diri Yesus Sang Mesias. Terima kasih Tuhan. Inilah doa saya untuk mereka semua. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, yang membutuhkan konseling, membutuhkan sharing firman Tuhan, pengharapan doa, dan segalanya yang Anda butuhkan, bisa WA ke nomor saya 0896 69000 atas nama Alex Tribang Stompon. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, jangan lupa ya, share, like, komen, dan subscribe video firman Tuhan di YouTube channel Injil Kristus Official. Tuhan memberkati. Shalom, dan jangan melakukan budak dosa.